Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Ya, sholat itu katanya tiangnya agama. Nah, ketika benar-benar bersolat sudah bisa untuk menghindarkan perbuatan keji dan mungkar. Nah, pada kenyataannya justru kebanyakan yang rajin sholatnya kadang-kadang belum bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu malah yang justru jadi pertanyaan. Ini cuma mohon penjelasannya. Di tanah air kita ini, khususnya di Indonesia, itu marak sekali umat Nabi Muhammad ini belajar tarekat. Padahal di situ kan ada pembagiannya, yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu apa sih makna sebenarnya kalimat-kalimat itu? Memang di masyarakat kita ini kan plural, artinya dari segala macam terapan-terapan pelaksanaan agama itu berbagai macam. Jadi ada yang golongannya orang syariat, ada orang yang golongannya atau suka lebih cenderung ke hakikat, dan berbagai macam bentuk yang memang jumlah penduduk masyarakat Indonesia ini kan banyak. Makanya kadang-kala tentang pembahasan syariat, tarekat, atau hakikat, makrifat itu kadang-kala ada persimpangan-persimpangan pendapat. Dan istilah-istilah itu sebetulnya kan muncul setelah beberapa dekade Rasulullah itu meninggal dunia. Iya, Jadi iya, iya. istilah-istilah itu belum muncul ketika Rasul masih hidup. Iya. Belum muncul. Jadi setelah 3 dekade itu berarti kurang lebih 100 tahun kemudian mungkin. Nah, jadi barulah muncul karena semakin banyaknya penganut Islam, dan kemudian punya tata cara tersendiri. Nah, pada akhirnya membentuklah sebuah komunitas-komunitas yang intinya sama, sebetulnya ingin selalu meningkatkan kualitas ibadahnya. Nah, dari situlah pada akhirnya muncul istilah-istilah syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu muncul dari situ itu. Nah, pada dasarnya syariat adalah syarat itu tuntunan yang termaktub atau tuntunan yang dianjurkan. Bahkan ada tidak sekedar anjuran tapi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penganut Islam. Yang disyarat itu pengetahuan-pengetahuan dasar, pengetahuan yang paling gampang untuk dilaksanakan oleh manusianya. Mencakupi tentang tata cara ibadah, tata cara kita hidup di dunia ini itu seperti apa, makanya menyentuh tentang budi pekerti, keikhlasan, kemudian masalah bagaimana cara kita bertoharoh atau cara mensucikan diri itu bagaimana, semua itu sudah ada tata aturannya. Sehingga tata aturan untuk beribadah di dalam versi syariat itu sudah ditentukan dengan baik. Dan itu menurut saya pribadi itu sudah peraturan yang baik juga ketika manusianya mau melaksanakannya. Sudah cukup sebetulnya. Jadi orang atau manusia hidup itu sebetulnya yang dicari apa sih? Yang dicari kan ketentraman hidup kita ini. Jadi ketika tuntunan sudah ada, bila mana benar-benar melakukan atau melaksanakannya dengan baik, pada akhirnya kan juga tentrem juga. Iya, iya. Pada kenyataannya kalau kita itu waktunya sholat misalkan, nggak melakukan sholat itu ada sesuatu yang kurang kok di dalam diri kita. Nah, di situ saja kalau kita ini benar-benar menekuni syariat sudah cukup. Sudah cukup untuk kita ini. Artinya apa? Cukupnya ini cukup menenteramkan dan cukup menikmatkan hidup kita ini, yang kemudian dari sholat itu sendiri juga mencukupkan apapun yang kita inginkan untuk kebutuhan hidup kita di dunia ini juga. Nah, bukan berarti saya mengatakan ini di dalam sholat itu terus kok berpamrih untuk urusan duniawi, tidak. Tentu kita kalau beribadah benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka kan akan, oh ini hambaku ini butuh ini, tanpa meminta pun kan juga akan dianugerahi apa yang diinginkan oleh manusia. Jadi syariat itu sudah luar biasa bagus.
Jadi terapan yang paling mudah, yang tidak perlu bikin acara-acara yang lain lah, artinya tidak perlu mengembangkan apapun ketika sudah memegang atau melaksanakan syariat itu sudah cukup untuk kehidupan kita ini. Sehari semalam 17 rakaat 5 kali kan, 5 kali. Dalam 5 waktu itu ketika rajin melaksanakannya juga sudah luar biasa, sudah cukup itu. Untuk urusan kesehatan, untuk urusan kerezekian, untuk urusan pembersihan dosa. Kalau benar-benar melaksanakan yang 5 waktu itu sudah cukup sebetulnya. Dengan catatan memang benar-benar melaksanakannya karena Allah, ada keikhlasan di sana. Nah, masalah tata aturan syariatnya ya, itu ya harus kita pelajari atau bertanya kepada orang-orang ahli-ahli syariat. Sehingga apa yang dilakukan ketika kita beribadah melalui tata cara syariat tidak ada yang salah. Itu saja sebetulnya. Dan insya Allah juga sudah cukup untuk kehidupan manusia, itu sudah cukup 5 waktu itu sebetulnya. Nggak perlu neko-neko, nggak perlu aneh-aneh. Waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya puasa. Waktunya bekerja, waktunya istirahat, sudah. Kan diatur sedemikian rupa agar manusianya ini bisa hidup nyaman, damai, tenang itu tadi. Nggak neko-neko, itu sudah cukup. Sudah. Nah tentu tentang sholat pun ini mengenai yang termasuk di dalam syariat. Tentang sholat ini kan banyak yang menanyakannya. Karena suatu kejadian yang ada di dalam masyarakat kita. Ya, sholat itu katanya tiangnya agama. Nah, ketika benar-benar bersolat sudah bisa untuk menghindarkan perbuatan keji dan mungkar. Nah, pada kenyataannya justru kebanyakan yang rajin sholatnya kadang-kadang belum bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu malah yang justru jadi pertanyaan. Apakah ungkapan yang namanya sholat itu tiang agama atau sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Itu apakah benar apa enggak? Ucapannya sebetulnya ungkapan ini enggak salah. Tapi kadang-kala unsur manusianya melakukan sholat itu hanya sebatas formalitas. Sehingga hanya ucapannya, hanya tingkah lakunya, rukun-rukun sholat, tapi pikiran dan hatinya ini masih punya pamrih-pamrih atau punya keinginan-keinginan tertentu. Ya ini menjadikan sholatnya tidak bisa sempurna, sehingga masih berbuat keji dan mungkar juga. Ya mudah-mudahan kita bisa memahami sholat lah. Sholat syariat itu kan macam-macam juga sebenarnya. Ada sholatnya jasad, ada sholatnya pikiran, ada sholatnya hati yang masuk ke ranahnya masing-masing organ tubuh kita ini. Itu pun sudah diatur di dalam tata aturan syariat. Yes, pokok pada dasarnya tata aturan syariat itu sudah ditentukan dengan baik. Dan sebetulnya manusia ini sudah cukup ketika dengan tata cara syariat itu sudah cukup untuk segala urusan manusianya. Nah, ini tentang syariat. Kemudian tarekat. Tarekat itu khusus untuk manusia-manusia atau orang-orang yang ingin tahu lebih tentang agama yang diyakininya. Makanya tarik itu kan jalan, arti itu kan akhirat. Jadi sebuah perjalanan untuk menuju yang lebih baik daripada syariat. Ini tidak wajib hukumnya. Artinya kan karena hanya untuk orang-orang yang ingin tahu lebih. Kalau sudah tahu tentang syariat kan sudah. Tapi tarekat ini untuk orang-orang yang ingin tahu lebih. Makanya dikatakan itu sebuah perjalanan. Tarik itu kan perjalanan. Sebetulnya tarekat, torekot, torekoh itu sama artinya. Kalau lidah Jawa malah tirakat. Lidah Jawanya ini kan terus tirakat. Perbedaan dialek aja tidak ada masalah. Yang penting intinya kan sama. Di dalam tarekat, di dalam perjalanan itu ada tata cara. Ada tirakat. Kalau dalam pengertian bahasa Jawa itu tirakat meniti perjalanan ini kan dengan tarekat atau tirakat. Nah, di pertemuan yang sudah soal tirakat ini kan sudah sering saya bincangkan. Ada yang harus gak makan gak minum sampai lama. Ya, ada yang ngebleng pati geni, ada yang gak makan apapun dalam waktu yang lama, bertapa dan segala macamnya. Tapi dalam pembahasan untuk
seseorang atau manusia yang ingin tahu lebih atau ingin tahu yang tidak lumrah, tata caranya juga tidak lumrah. Nah, ini ada istilah yang namanya torekot, torekot, tarekat, tirakat. Itu sama. Jadi jalan menuju apa yang diinginkan manusianya adalah yang lebih daripada pemahaman syariat. Jadi bisa dikatakan bahwa tarekat itu tata cara menuju jalan ke Allah Ta'ala sebetulnya. Nah, itu tarekat. Nah, tarekat-tarekat ini kan muncul di berbagai macam kalangan. Iya. Nah, biasanya tarekat-tarekat itu diyakini atau dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan pada dasarnya tarekat itu kan yang menemukan seseorang. Iya. Seseorang atau sekelompok orang yang merasa kemudian meyakini bahwa tata caranya ini lebih mengena menurut seseorang itu dan golongannya itu. Lebih mengena, lebih cepat menuju ke Allah. Sebetulnya begitu loh. Makanya tarekat ini kan macam-macam di Indonesia sini. Yeah. Ada tarekat Nasabandiyah, ada tarekat Siddiqiyah, ada tarekat juga apa namanya? Qadariyah, Wahidiyah, Iksaniyah. Banyak tarekat-tarekat. Nah, ternyata penemu-penemu itu dijadikan nama. Misalnya dari almarhum Mbah Yai Iksan permisalan. Jadi tarekat Iksaniyah. Ada yang dari Mbah Yai Siddiq, ya kan? Siddiqiyah. Jadi penemu-penemu itu kan seseorang, ini loh saya punya pertemuan. Ketika kita ingin menghadap Tuhan ini kok rasanya agak enak gitu. Ayo kita kumpul-kumpul jamaah permisalan. Ya ternyata kelompok itu meyakini kemudian membesar, tambah anggota. Jadinya terus tarekat. Tarekat titik-titik, tarekat yang menemukan siapa atau satu komunitasnya siapa. Jadi tarekat ini bebas, artinya begitu cocok atau begitu ada kesesuaian. Dan benar-benar bisa merasakan bahwa tarekat itu mengena betul di dalam pikiran dan hati kita untuk mempercepat bagaimana kita itu menuju jalan Tuhan ini dirasakan lebih nyaman dan lebih cepat, lebih nikmat, maka mereka memakai tarekat-tarekat itu. Di samping tirakat-tirakatnya kan ada. Ya, tata cara. Itu tarekat. Nah, tarekat-tarekat itu umumnya ingin menuju ke Tuhan. Ya, artinya seseorang ini ingin mengetahui kebenaran. Kebenaran yang benar-benar benar. Makanya ini termasuk golongan orang-orang yang mencari hakikat. Hak itu kan benar. Hakikat itu arti keakhiran. Jadi mencari kebenaran. Kadang-kala untuk mencari kebenaran ini kadang-kala yang masih di syariat itu dikat terlebih dahulu. Ya kadang-kala ini menjadikan yang di syariat ini kalau ingin lebih kadang-kadang juga takut-takut juga. Iya. Artinya misalkan yang dari syariat ini mau tahu lebih, mau melakukan yang hakikat, topo ya, bertapa atau mungkin ngebleng atau mungkin nggak makan dalam waktu yang lama, ini sudah dibatasi dulu. Ini nggak ada tuntunannya, jangan. Kalau nggak ada tuntunannya itu berarti nggak boleh dilakukan bid'ah atau bahkan diharamkan ya. Nah, ini pada akhirnya menyekat kemampuannya manusia. Keinginan manusianya untuk mencari yang lebih itu tadi. Ini memang butuh keberanian. Iya. Makanya ada yang mengatakan bahwa tarekat ini kesungguhan hati. Ya nanti digoda, dipotong syariat ini nggak boleh puasa, nggak makan, nggak minum sampai lama itu nggak boleh. Nah ini kan pasti syariat kan nggak membolehkan. Nggak nerima. Nggak bisa. Nah makanya perlu kesungguhan hati. Nah kadangkala tarekat ini sama dengan kesungguhan hati juga, karena memerlukan keinginan yang kuat sekali. Kalau berbincang masalah tarekat itu memang luar biasa luasnya. Yang bisa menuju ke hakikat yang sebenarnya, jadi yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya itu memang tata caranya bermacam-macam. Makanya ada bertapa, ada nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah ini untuk menuju yang benar itu tadi. Iya. Jadi hakikat itu adalah sebuah kebenaran yang
ingin diketahui oleh orang-orang yang ingin tahu lebih dibanding syariat. Jadi maunya ini nggak hanya percaya-percaya saja lah artinya. Ingin bukti berarti. Ingin bukti. Nah, itu. Misalkan dari tuntunan syariat malaikat itu ada, yang gaib itu ada, permisalan ya. Memang Allah itu juga ada. Lah kalau ada kok nggak pernah menjumpai. Nah, itu karena ingin lebih pengetahuannya itu maka mengambil jalur hakikat dengan tarekat-tarekatnya atau jalan-jalannya atau tata caranya yang diyakini seseorang itu atau golongan itu lebih dekat atau lebih cepat menghantarnya ke urusan kebenaran itu tadi. Itu sebetulnya. Makanya perlu yang namanya guru mursyid itu perlu. Guru-guru yang memang betul-betul telah terbukti, telah teruji memang bisa menghantarkan manusia lain untuk menuju atau meniti di jalan Tuhan itu sehingga menemukan kebenaran yang hakiki. Nah, itulah namanya hakikat. Nah, kemudian lagi yang terakhir adalah makrifat. Makrifat itu sebetulnya kan orang yang sudah menguasai hakikat. Jadi unsur manusianya itu kan termasuk makom. Makom itu kan tingkat kesolehan yang dimiliki manusia. Jadi seseorang manusia yang sudah mengerti tentang kebenaran itu, nah ini dibilang orangnya sudah makrifat. Lah makrifat itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Namanya makrifatul ilmi dan makrifatul hali. Artinya apa? Makrifat yang berdasarkan akal sehat. Ilmi kan ilmiah. Yang kedua, makrifat berdasarkan kolbu hati kita. Lah, dua-duanya ini sebetulnya nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Karena apa? Kalau sudah makrifat ilmi atau ilmiah, ini harus mengikutkan akal sehat kita. Muncullah keyakinan. Karena keyakinan ini miliknya otak yang kita miliki. Jadi kalau kita aja belum yakin, bagaimana kita masuk bisa mengatakan sesuatu benar? Ya nggak mungkin. Nah, kemudian mengasuk ke arah hati kita ini, kolbu kita ini. Nah, kalau sudah masuk di dalam kolbu hati kitanya atau hati nurani kita ini, maka makrifat itu akan seimbang antara ilmi dan hali atau hati itu tadi. Ya, kalau yang di kepala kita yang berpusaran dengan akal yang kita miliki ini, keilmian yang harus kita hadirkan ketika kita meraih kemakrifatan, itulah yang namanya keyakinan yang sejati. Manakala yang masuk ke dalam kalbu kita, inilah iman yang sejati. Makanya berulang kali saya sampaikan, keyakinan atau kepercayaan ini nggak bisa berdiri sendiri. Iman juga nggak bisa berdiri sendiri. Kalau seseorang itu hanya mengandalkan imannya saja, pada akhirnya baperan. Artinya cuma mengikuti perasaan. Nah, kalau seseorang itu hanya mengikuti keyakinannya yang berdasarkan otak, pada akhirnya dia hanya berdasarkan akal sehat, sehingga tidak menutup kemungkinan pada akhirnya dia nggak mengakui adanya Tuhan. Ateis. Nah, itu tadi. Jadi antara iman dan yakin ini harus terpadukan dengan baik. Begitu loh sebetulnya. Nah, ini tadi pembagian tentang makrifat yang mendasar, yang menyentuh tentang keyakinan dan kepercayaan yang harus dimiliki manusia. Nah, kemudian bisa dibagi yang lain karena sudah mengikutkan iman dan yakin kita. Maka ada pembagian yang pertama adalah makrifatul asma. Karena kan mengenal tadi. Asmanya gitu. Makrifat itu kan yang mengenal atau yang sudah tahu. Orang yang makrifat itu yang sudah mengenal dan sudah tahu. Lah yang diketahui apa sih? Asma Allah. Nah, karena ini urusannya dengan Allah, maka setidak-tidaknya di dalam makrifat yang dikenal atau yang diketahui itu asma terlebih dahulu. Makanya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan segala macam. Nah, itu juga dalam pembahasan makrifat. Tahu kok soalnya, kalau nggak tahu ya belum makrifat. Berarti belum sampai. Belum, jauh. Masih katanya. Masih katanya. Nah, kemudian yang kedua adalah
Ma'rifatu sifat. Jadi makrifat tentang sifat-sifat yang dimiliki Allah Ta'ala itu harus tahu. Ya minimal sifat Allah kan ada 20 minimal. Itu ya harus mengetahuinya semua. Artinya sedetail-detailnya tentang sifat. Sifat-sifat yang dimiliki Allah itu ya harus tahu. Namanya makrifat kok. Kalau belum tahu ya bukan makrifat, mungkin makripit. Masih belajar. Iya, masih belum tuntas belajarnya. Jadi makrifat yang mengarah ke soal nama, kemudian makrifat sifatullah. Makanya kan ada asmaullah sifatullah itu kan. Nah, itu kan sebetulnya sudah sering diucapkan sebetulnya. Tapi mengimplementasikannya yang seperti apa ya sangat sulitnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu. Nah, yang kedua sudah mengenal tentang sifat. Dan yang ketiga adalah af'al. Af'al itu sebetulnya daya kemampuan ya, daya kemampuan untuk membuat sebuah karya, untuk menciptakan sesuatu. Maka kan ada istilah apalullah ya kan. Jadi daya atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kita ya harus tahu tentang itu karena ini dalam bahasan makrifat. Nah, kalau makrifat ini kembali saya jelaskan masalah makrifat. Makrifat itu kan pengetahuan. Orang yang tahu, orang yang mengerti. Makanya termasuk af'al ini juga mengerti, harus mengerti. Memang ini salah satu syaratnya orang yang sudah masuk ke dalam makomnya makrifat. Nah, kemudian yang keempat adalah makrifatul irodah. Irodah itu apa sih? Irodah itu kan kehendak-kehendak yang dimiliki manusia. Makanya sebenarnya ini salah satu ciri khas. Orang-orang yang sudah makrifat itu sudah nggak ada doa sebetulnya. Karena kolat irodatnya tadi Nah, karena irodatnya ini diisi dengan kehendak. Ya kalau yang disyariatkan masih ada doa. Masih doa Kalau yang sudah di makrifat itu sudah nggak ada doa. Langsung kehendak. Jadi manusianya ini sebetulnya sudah punya irodat sendiri atau punya kehendak-kehendak sendiri. Ini manifestasi daripada ketahuannya atau kedekatannya atau penyatuannya dengan Allah sehingga muncullah irodat, kehendak-kehendak yang harus kita terapkan. Kehendak manusianya juga akan sama dengan kehendak Allah. Seperti itu. Nah, ini memang untuk orang-orang yang khusus, artinya jiwa raganya, kolbunya ini sudah benar-benar steril. Benar-benar steril dari pamrih, steril dari perbuatan dosa dan segala macam. Makanya wabatinul baitulahu ini akan kena betul di situ. Masuknya di situ. Iya, masuknya di situ itu. Nah, yang terakhir adalah ini yang paling rumit ini, yang paling rumit. Makrifatul bildat. Nah, ini gila. Jadi makrifat tahu betul, kenal betul tentang dat-datnya Allah. Lah coba. Ini yang aneh. Zat-zatnya ini yang banyak. Iya. Padahal zat-zatnya Allah itu yang paling sering kita sebut atau paling kita sering-sering itu kan ada minimal 99 itu. Zatullah. Minimal 99 itu kan zatnya Allah semua. Jadi harus diurut dari atas Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Ini sebetulnya kalau memang orang-orang benar sudah di tahapan makrifat ini akan tahu. Makanya di pertemuan yang lalu ini kan salah satu ciri khas, salah satu referensi yang harus kita miliki ketika kita mencari guru mursyid. Maka ini harus tahu dulu Ar-Rahman, Ar-Rahimnya dulu bisa nggak melaksanakan. Lah kalau Ar-Rahman Ar-Rahimnya yang salah satu implementasinya itu harus meninggalkan makanan yang dari binatang, seseorang itu masih makan binatang, maka ini belum layak untuk dijadikan guru mursyid. Gugur berarti. Nah, iya, itu kan belum makrifat orangnya. Kalau orangnya belum makrifat terus mengantar kita kemana? Wong kita yang dicari ke makrifatan. Nah, ini yang perlu kita teliti atau kita hati-hatilah. Jangan gampang percaya dengan konon kabarnya. Kadang konon itu menjebak kita, kadang konon ini menyesatkan kita. Nah, makanya kita harus selektif di dalam pemilihan ketika ingin kita tahu lebih. Jangan sampai kita gampang terpengaruh dengan nama besar. Kadang-kala nama besar itu malah kadang-kala tidak sesuai yang kita harapkan.
Ya tidak ada salahnya ketika kita ingin belajar sesuatu kepada seseorang, telitilah. Ya, yang jelas yang kemarin malam itu saya kasih referensi setidak-tidaknya kalau ingin mencari guru musik, kehidupan sehari-harinya terus mengarah ke soal makannya seperti apa, harus tahu dulu itu. Nah, di sini ini loh, jangan sampai kita tersalah mencari tentang guru musik yang kira-kira terlebih dahulu, dikira-kira dulu. Soalnya kita kan belum tahu seseorang ini bisa mengantar kita apa belum, kan nggak ngerti, wong kita juga masih belajar kok, permisalan kan begitu. Jadi setidak-tidaknya sudah bisa menunjukkan bahwa terapan kehidupan sehari-harinya sudah menyentuh tentang zat ini, berarti seseorang ini sudah masuk ke dalam ranahnya makrifat. Nah, ini ya bersyukur kita karena selama ini yang dijelaskan cuma kalimat syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tapi tidak dijelaskan posisi-posisinya itu. Nah, ya ini sebetulnya yang lebih detail lagi masih ada. Artinya tarekat-tarekat yang menuju hakikat. Hakikat yang mana? Hakikat itu kebenaran-kebenaran itu minimal juga 99 asma. Nah, ini kalau dikupas satu demi satu, ya ini bertahun-tahun nggak selesai. Tapi tetaplah, mungkin suatu ketika ada waktu yang longgar lagi, kita kupas satu demi satu, ayo, nggak ada masalah. Ini caranya bagaimana sampai ke wujud. Sampai ke wujud, nggak hanya asma, nggak hanya sifat, kemudian nggak hanya af'alnya, nggak hanya irodahnya, ayo ke wujud datnya. Kalau sudah tahu semua, pada akhirnya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullahnya bener. Soalnya bener betul-betul menyaksikannya sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan di kedepannya bisa tercapai cita-cita itu. Ya, sementara ini dulu, jangan banyak-banyak. Nanti kalau terlalu banyak yang diserap, dipikirkan malah muntah. Malah stres. Iya, malah stres ini ya. Mudah-mudahan meskipun ini sedikit bisa bermanfaat bagi semua yang hadir di sini. Bila mana ada kesalahan, mungkin anggap saja asumsi pribadi atau salah pribadi. Namun demikian, saya nggak punya niat yang tidak baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang hadir di sini semua, dan bermanfaat juga siapapun yang mendengarkan obrolan kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Amin.